Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatun rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fakanat haba'an mumbatha. Wa kuntum azwajan thalathatan fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amati was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'imin thullatun minal awwalina wa qalilum minal akhirina ala sururin mawdunah. Muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilina yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'inin la yusaddauna anha wa la yunzifun.
wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahuna wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknuni jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wala ta'thiman illa qilan salaman salama. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil muhkimatil azizil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin yang maha luhur, yang maha ghafur. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, hingga kepada kita sekalian yang senantiasa mengharapkan maghfirah dari Allah Rabbul Alamin dan syafa'atul uzma dari Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini saya akan mencoba membahas tentang fadilah surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah sendiri merupakan surat yang ke-56 yang ada di dalam juz ke-27. Dalam surat Al-Waqi'ah ini terdapat ayat sebanyak 96 dan dinamakan surat Al-Waqi'ah karena sesuai dengan ayat yang pertama, yakni Al-Waqi'ah, atau memiliki arti kiamah. Sedangkan isi dari surat Al-Waqi'ah ini menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat tersebut akan terjadi dan juga balasan bagi orang mukmin dan juga orang kafir.
Selain itu, tertulis juga di dalam surat Al-Waqiah ini keterangan-keterangan tentang penciptaan manusia, penciptaan api, dan juga segala jenis tumbuhan, yang juga sekaligus menerangkan tentang kekuasaan Allah Rabbul Alamin, serta akan adanya hari kebangkitan yang memang benar adanya. Hal ini sesuai dengan sabda baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap harinya, dengan catatan bagi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, maka ia tidak akan ditimpakan kekafiran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas secara singkat mengenai apa sajakah fadilah yang terkandung di dalam surat Al-Waqiah. Dari sekian banyak fadilah dari surat Al-Waqiah, yang paling banyak terdapat dalam surat ini adalah tentang kekayaan, akan tetapi tidak hanya sekadar kekayaan yang akan Anda dapatkan saat membacakan surat Al-Waqiah, namun dengan membacakan surat lainnya, kemustajaban dari surat Al-Waqiah ini memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Sebab sudah banyak orang yang berhasil membuktikan manfaat dari surat ini. Jika Anda ingin juga membuktikan manfaat dari surat Al-Waqiah ini, maka jangan sungkan untuk mulai membaca surat Al-Waqiah. Para pemirsa yang berbahagia, rahimakumullah, yang dirahmati Allah, fadilah membaca surat Al-Waqiah untuk memperlancar rezeki. Sementara pada surat Al-Waqiah memiliki beberapa fadilah yang terkandung, dan pada kesempatan kali ini akan kami ulas secara lengkap untuk kamu pahami. Satu, fadilah dari surat Al-Waqiah ini dijauhkan dari kemiskinan. Kedua, insya Allah akan memperoleh kekayaan berlimpah. Yang dimaksud dengan akan dijauhkan dari kemiskinan, apabila seseorang membiasakan diri untuk membaca surat Al-Waqiah sebanyak 1 kali setiap malam sambil bekerja. Jadi yang dimaksud akan dijauhkan dari kemiskinan itu bukan abrakadabra simsalabim. Pas membaca surat Al-Waqiah datang rezeki dari langit, bro, bukan seperti itu. Jadi membaca surat Al-Waqiah, bermunajat kepada Allah memohon rezeki sambil bekerja. Ya kalau tidak bekerja tidak akan mendapatkan rezeki. Jadi doa itu terbagi dua bagian. Ada doa yang dijalankan dengan cara fisik, berdoa kepada fisik dengan bekerja, dan cara berdoa bermunajat. Jadi harus dua-duanya. Dan insya Allah dengan membaca surat Al-Waqiah akan dijauhkan dari kemiskinan. Jadi begitu. Yang dimaksud dengan dijauhkan dari kemiskinan itu ialah bagi orang yang bekerja. Kalau tidak bekerja tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua tadi disebutkan akan memperoleh kekayaan yang berlimpah. Apabila seseorang membaca surat Al-Waqiah ini sebanyak 14 kali, setiap kali selesai menunaikan sholat asar, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan berupa kekayaan yang didapat berlimpah dan tidak akan ada madaratnya. Jadi begitu juga memperoleh kekayaan berlimpah, bermunajat sambil bekerja juga. Jadi bukan membaca terus kita akan kaya, tidak begitu, tapi membaca surat Al-Waqiah, munajat kepada Allah sambil bekerja secara fisik juga, sama dengan yang tadi. Kemudian yang ketiga, insya Allah akan ditunaikan hajatnya berhubungan dengan rezeki. Apabila seseorang membaca surat Al-Waqiah ini sebanyak 41 kali dalam satu majlis,
atau dengan kata lain sekali duduk, maka insya Allah akan ditunaikan semua hajat yang dimohonkan, terutama yang berhubungan dengan rezeki, insya Allah. Yang keempat, insya Allah dijadikan hartawan dan berdermawan, insya Allah. Yang kelima, juga sama akan dilimpahkan rezeki. Yang keenam, fadilah daripada surat Al-Waqiah adalah diringankannya ruh keluar dari jasad. Karena kalau ruh sulit keluar dari jasad, maka sungguh dahsyat dan luar biasa sakitnya. Jadi banyak orang-orang yang mengamalkan surat Al-Waqiah ingin dilancarkan ketika sedang menghadapi sakaratul maut, ruh keluar dari jasad itu lancar. Bahkan ada doanya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma, ya Allah Tuhanku, inna nas'aluka, sesungguhnya kami bermohon kepadamu ya Allah, salamatan fid din, keselamatan di dalam beragama, wa afiatan fil jasadi, dan disehatkan fisik kami, wa ziyadatan fil ilmi, dan ditambah-tambah ilmu pengetahuan umum dan agama untuk kami, wa barakatan fil rizki, dan keberkahan di dalam rizki yang Engkau berikan kepada kami. Nah, di sini yang berkaitan dengan Al-Waqiah, wa taubatan qablal maut, dan dijadikan kami sebagai orang-orang yang tobat dan diberikan taubat dan mendapatkan taubat dari Engkau ya Allah qablal maut, sebelum meninggal dunia. Wa rahmatan indal maut, dan diberikan rahmat menjelang maut. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan diberikan maghfirah atau pengampunan ba'dal maut, setelah meninggal dunia. Kemudian Allahumma, ya Allah Tuhanku, hawin, ringankanlah, alaina, kepada kami semua, fi sakaratil maut, menjelang sakaratul maut tiba. Jadi bermohon kepada Allah agar diringankan menjelang atau saat sakaratul maut tiba pada kita, di saat kita mau meninggal dunia dan mau dicabut ruh dari jasad kita. Yang ketujuh, diringankan sakitnya, ialah bagi orang-orang yang sakit, insya Allah akan senantiasa diringankan sakitnya. Yang kedelapan, bagi ibu-ibu atau bagi kaum hawa, insya Allah akan dipermudah melahirkan. Nah, ini fadilah-fadilah surat Al-Waqiah. Semoga bermanfaat dan semoga menjadikan maghfirah bagi kita sekalian umat muslimin wal muslimat. Demikian bahasan secara singkat fadilah surat Waqiah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.